Assalamualaikum pemirsa Karma, selamat datang di Karma Baik. Karma Baik adalah suatu perbuatan yang berbuah positif dan berujung pada kebahagiaan. Apakah yang akan datang kepada Anda karma yang baik atau sebaliknya? Bersama saya telah hadir 31 partisipan dengan tanggal lahir yang berbeda-beda. Di bulan suci Ramadan ini, kami akan mencoba menguak dan memberikan solusi bagi permasalahan para partisipan, seperti masalah rumah tangga. Orang ketiga, pengkhianatan cinta, dan juga penyakit hati. Semua akan kita ungkap hanya di Karma Baik. Dan pemirsa, bintang tamu kami malam hari ini seorang artis yang sangat cantik sekali. Ia telah memberikan banyak bantuan khususnya untuk anak kurang beruntung hingga menjadi sukses seorang atlet yang membanggakan. Apakah ini karma baik yang ia lakukan? Lahir tanggal 24 Mei, ini dia Putri Patricia. Putri Patricia, angka kelahiran tanggal 24 bulan 5, memilih untuk membantu anak yang kurang beruntung sampai menjadi sukses dan membanggakan negara. Apakah ini karma baik Putri Patricia yang membuatnya selalu tampak awet muda? Kalau saya bilang saya tumbuh besar remaja menyaksikan beliau di TV, itu kira-kira tersinggung nggak, Mbak Put? Karena di bulan suci saya nggak boleh menyinggung hati orang kan. Tersinggung nggak ya? Nggak ya? Nggak apa-apa, emang kenyataan gimana dong. Yang ada cuma dikasih senyuman aja nih udah. Artinya Mbak Putri adalah tuntunan ya bagi artis-artis baru sekarang. Wow, bagaimana harus menjadi yang profesional begitu ya. Nah, Mbak Putri, aku mencoba kalau Mas ya. Robi. Selamat datang di Karma Baik. Terima kasih sudah diundang, senang banget. Ya, terima kasih sudah hadir juga. Dan ngomongin soal karma baik, saya yakin banyak dari kita yang tanpa sengaja ya melakukan kesalahan begitu. Dan terkadang kita nggak suka atau mungkin nggak enak untuk mendapatkan koreksi dari orang. Di acara ini kita akan mencoba untuk memberikan masukan terbaik bagi para partisipan yang terkadang hidupnya mereka sendiri nggak berniat untuk melenceng sana sini. Ya. Kita coba sebagai teman mengingatkan mereka nanti ya. Nah, ini ngomong soal pengalaman karma baik. Dari data yang aku dapatkan, Mbak Putri ini kan bisa dibilang menjadi seseorang yang pernah membantu anak kecil yang kurang beruntung sehingga menjadi seseorang yang membanggakan. Boleh diceritakan nggak? Boleh aja sih, cuma sebenarnya tadi kata-katanya ya gimana ya, maksudnya kita nggak akan mungkin bisa membilangkan seseorang itu kurang beruntung ya, karena setiap orang kan memang mempunyai jalan hidup dan nasib yang berbeda-beda ya. Dan di sini juga saya ada membantu anak ini yang kalau yang saya lihat sendiri nih, Mas Robi, dia ini memang mempunyai potensi, dan juga saya lihat ya dia di sekolahnya berprestasi, kenapa enggak saya coba untuk mengajak dia ke Jakarta untuk ditingkatkan lagi pengetahuan yang dia sudah punya gitu. Karena kan siapa tahu nanti dia ke depannya bisa lebih baik lagi gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya basically yang saya coba bikin sekarang. Ya. Sudah berapa adik yang pernah dibantu Mbak Putri? Sayangnya baru satu ini saja. Tapi total ya, sampai membanggakan ya. Ya syukur sih, maksudnya gini, mungkin memang anak ini selain dia mempunyai prestasi yang tadi saya sudah bilang, memang dia smart juga di sekolah, dia sangat berprestasi. Jadi buat saya apa yang saya bantu itu istilahnya kayak cuma sedikit memberikan dia dorongan sedikit, sisanya dia melakukan gitu. Karena kalau misalnya kita oke, kamu harus kursus ini, nah begitu kursus kan dia pasti nanti akan ada ujiannya, kan bukan dari kita itu kan, tapi dari hasil dia sendiri gitu kan. Jadi saya di sini hanya sedikit memberikan push, memberikan semangat untuk membuat dia menjadi lebih maju lagi, lebih berhasil lagi. Ya, semoga apa yang dilakukan Mbak Putri mengetuk
banyak hati teman-teman yang mungkin rezekinya lebih ya, atau mungkin bahkan secara lebih spesifik lagi pemerintah Indonesia yang ya kalau misalkan memang banyak anak-anak Indonesia yang berprestasi yang berasal dari mungkin luar Jakarta, lebih tepatnya pedalaman, dan mungkin pemerintah melihatnya sangat berprestasi ya bisa didorong lah seperti Mbak Putri. Mbak Putri ada niat untuk membuat karma baik ini semakin huge gak, semakin besar gak? Seperti mungkin buat foundationnya, yayasan gitu? Saya sih memang sangat senang sekali kalau bisa membantu semacam kayak volunteer work gitu kan. Jadi misalnya kayak ada organisasi, Put, ayo bantuin kita volunteer ini. Oke, ayo kasih tahu gue aja di mana organisasi apa, gue harus ngapain. I'm there, gue bakal bantu sebisa semaksimal saya bisa gitu kan. Dan tapi kalau misalnya tadi untuk menjawab pertanyaan Robi, apakah mau membuat karma menjadi lebih besar? Saya tidak menganggap itu karma. Karena kalau misalnya kita, itu dari saya ya, karena setiap orang kan pasti mempunyai pemikiran beda-beda. Kalau saya melakukan sesuatu yang baik-baik saja, kalau misalnya semua ada bisa impact balik ke saya, ya syukur alhamdulillah, thank God gitu kan. Memang itu sesuatu yang layak untuk saya terima kembali gitu kan. Tapi bukan berarti saya melakukan sesuatu yang baik karena saya mempunyai, iya betul, karena kan takutnya kalau misalnya kita pakai bahasa karma atau apa gitu kan, jadi nanti bukan dari hati tapi melainkan dari otak. Sedangkan kalau kita mau membantu orang itu kan pure harus dari hati kita yang benar-benar ikhlas, yang niat gitu kan. Jadi ya kalau saya sih gitu. Jenaka ya Mbak Putri. Oh, terima kasih. Dia lucu ya. Ternyata selama ini kalau di sinetron itu kita saksikan tampaknya pura-pura sakit hati ya ternyata. Mau diberikan lirikan mata nih. Lirikan mata sinetron ya. Oke, Mbak Putri, ini aku ingin mengundang temanku seorang indigo yang aku yakin Mbak Putri juga sudah kenal ya, yang mungkin akan bisa membantu kita lebih mendalami Mbak Putri nantinya. Untuk itu pemirsa, saya persembahkan atau saya panggil kepada Anda Roy Kiyoshi. Halo Robi, selamat datang kembali. terima kasih. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Halo. Oke. Halo. Roy, ini ada Mbak Putri. Halo, Roy Mbak pasti Putri. tumbuh remaja, Halo. besar juga menyaksikan Mbak Putri ya. Benar. Benar ya. Nggak apa-apa, bagus. Berarti sampai sekarang masih ditonton sama orang, bagus. Long lasting maksudnya. Permasalahannya dulu kalau aku nonton Mbak Putri segini, Mbak Putri wajahnya sama. Aku wajahnya udah begini, wajah beliau juga masih sama. Nah itu salah satu pembelajaran. Gimana caranya dari dulu Robi masih segini sampai Robi segini, mukanya masih nggak berubah, itu harus hidup happy. Iya ya. Iya kan? Mungkin pola hidup sehat dan makanan-makanan yang terjaga juga harus ya. Olahraga yang pasti. Ya. Yang paling penting sebenarnya juga bukan makanan aja, sebenarnya pikiran deh. Oh ya betul. Ya kan? Jadi kalau misalnya pun lagi susah ya dibawa happy aja udah. Kalau lagi susah dibawa happy aja. Ya. Kan? Roy, aku pengen nanya sama Roy nih. Kan Mbak Putri dia tuh punya misi panggilan dari hati. Ya, yang tanpa pamrih membantu seseorang sehingga sekarang menjadi sukses dan membanggakan. Bahkan beliau tuh pinter loh, kalau zaman sekarang kan buat bantuan dikit udah aku ngomong sama semua orang gitu ya. Iya gitu ya. Ya itu bahasanya. Sedangkan beliau kan disimpan banget, dan bahkan ini kita tahu pun karena tim kita ngorek-ngorek nih Roy gitu. Nah sebenarnya kalau Roy melihat beliau sih nggak pengen dibilang ini karma baik ya Roy, tapi ini kan karma baik nih. Karma baik. Roy melihatnya bayaran kontan atau balasan yang Allah berikan kepada beliau yang benar-benar langsung itu apa yang pernah terjadi di hidup beliau? Banyak sekali yang tampaknya kalau saya bisa lihat karma baik yang dibayar kontan atas perbuatan-perbuatan kamu yang suka nolongin orang dan segala macam. Ya kita nggak usah jauh-jauh. Terlihat dari warna auranya aja, wajahnya aja itu sebagai karma baik juga. Terlihat jadi lebih awet muda seperti itu. Itu aja udah jadi hal yang nilai plus ya. Belum lagi isi-isi dalamnya. Gitu. Maksudnya hatinya kan? Iya seperti itu. Terus apa lagi? Dan tentunya Putri sendiri ya, kalau saya lihat ya, kamu tuh selalu kalau ada masalah bisa selesai. Jadi selalu ada aja dewa penolongnya. Kayak ada selalu kayak kartu asnya tuh selalu banyak yang nolongin. Thank God. Ya itu salah satu bentuknya karma baik itu yang Putri alamin.
Ya, syukur. Itu paling penting sih soalnya. Karena kalau misalnya kita ada punya masalah terus kita keep terlalu lama ya, ada kan kita jadi stres. Betul. Otomatis kan kita pasti akan terbawa ke kehidupan kita yang lainnya. Jadi nggak bisa kerja, terus hubungan di rumah tangga juga akhirnya jadi berantakan gitu kan. Oh. Betul sekali. Ya. Oke. Aduh, ini bener-bener ya. Tatapan matanya klasik banget sinetron tahun 90-an. Oh, aduh gimana dong, masa masih begini? Enggak, Mbak Putri, kamu tuh cantik banget beneran deh. Betul kalau kata Roy tadi karma baiknya seperti ini ya. Iya. Daripada uang habis ke dokter operasi plastik begituan ya. Yang penting uangnya buat orang membantu ya. Iya, Benar, benar. setuju. Oke, sekarang kita menuju ke partisipan kita. Bapak Ibu mohon bersiap. Dan Roy Kiyoshi, silakan. Seorang wanita yang telah menikah namun tak merasakan disayang oleh sang suami. Tanggal lahir berapa, Roy? Saya memilih angka kelahiran nomor 10. Hairunisa Maulida, Isa, angka kelahiran 10, bulan Juli. Usia yang masih belia untuk pengalaman menikah 3 kali dengan segudang konflik. Terpisah dari anak kandung dari salah satu hasil pernikahan membuatnya depresi. Karma baik apa yang perlu dilakukan Isa untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik? Pemirsa, ada Mbak Isa, tanggal 10 Juli 98. Aduh, masih kecil sekali. Umur 20 ya. Kasusnya tentang pernikahan. Wow. Menikah usia berapa, sayang? Pertama menikah, saya umur 14 tahun. Pertama kali. Iya, waktu itu emang keadaannya saya udah putus sekolah. Karena saya kan bersaudara. Di bawah saya masih banyak adik-adik saya. Sedangkan bapak saya cuman kuli pabrik yang gajinya 40.000 sehari. Terus saya memutuskan buat keluar sekolah, ikut kerja di Bandung jadi pembantu di kota, kalau di sini ya di kota. Terus saya pulang, saya ketemu sama yang dulu jadi suami pertama saya. Kalau di kampung udah sekali 2 kali main ke sananya harus nikah, disangkanya aib gini gitu. Akhirnya saya tahun 2013 bulan Oktober saya menikah dan saya hamil di bulan Desember, itu baru positif 2 minggu. Pernikahan saya awalnya berjalan lancar sebelum sampai akhirnya kelakuan mantan suami saya perlahan-lahan keluar semuanya. Dari pertama minum-minuman, saya main ke rumah mama nggak boleh, padahal deket jaraknya nggak boleh. Terus disangkanya mama saya ngehasut saya ini itu, padahal istilahnya kan logikanya istri mana yang kuat gitu, lihat suaminya tiap pulang kerja mabuk gitu. Kamu kan dia pernah main tangan sama kamu? Alhamdulillah enggak kalau main tangan. Terus sering berjalannya waktu, mertua saya baru ngomong pas saya hamil 3 bulan, dia baru ngomong, sebenarnya bapak nggak setuju sama kamu katanya. Bapak harusnya dapat menantu keluaran dari pesantren katanya, bukan kayak kamu katanya, yang nggak jelas pendidikannya katanya gitu. Saya kan berhubung saya ingat saya hamil, saya kuat-kuatin tinggal di rumah mertua. Terus saya akhirnya ngontrak karena saya udah gak kuat sama mertua, tiap hari omongannya gitu terus. Saya ngontrak di rumah Bu Haji. Makin ke situ makin saya hamil gede, suami saya yang namanya sama mabok tuh makin kenceng gitu, hampir tiap hari. Saya kan sebagai istri saya yang
lagi hamil gede, pengennya diperhatiin, pengennya sama suami terus, pengennya istilahnya makan bareng, minum bareng, apa bareng. Ini pulang jam 10 malam, jam 9. Istri mana yang istilahnya nggak mau ngadu sama orang tuanya, gimana saya nggak main terus ke rumah mama. Itu kan mau ke siapa lagi curhat kalau gak sama orang tua. Nah, terus satu hari, emang saya lupa, hari itu saya sama sekali nggak masak buat suami saya main pulang ke rumah mama karena disuruh buat ngambil beras, katanya mama punya beras. Pas saya pulang, itu jam 7 malam, pas saya datang suami saya langsung ngamuk. HP langsung dibanting, TV langsung ditendang. Ke arah kamu atau? Enggak, dia marahnya cuma ke perabotan doang. Katanya, apa, gak mau diam di rumah, ngeladok terus katanya. Orang mau diam di rumah, katanya dikasih duit udah, dikasih apa udah. Maksud saya kan main ke rumah mama juga ada maksud, gak main kemana-mana. Tapi dia tuh gak pernah mau ngerti. Sampai satu hari, diusir dari kontrakan karena dia gak suka kalau suami saya minum terus. Nah, pas diusir, dia dari kerjaan juga dipecat. Dari pabrik, udah dipecat. Terus pulang ke rumah mama saya karena nggak bisa bayar kontrakan lagi. Kakak saya kebenaran sama suaminya kerja di Jakarta. Saya jadi pemulung gitu. Terus suami saya diajak, ya udah deh katanya. Daripada kamu nggak kerja, ikut teteh aja katanya. Lumayan buat biaya nanti Nisa lahiran katanya gitu. Terus suami saya ikut ke Jakarta, tapi cuman semalam, besoknya langsung kabur ke Bandung lagi. Nggak tahu teteh saya, dia pulang ke Bandung minjem duit sama tetangga teteh. Pulangnya itu nggak ke rumah mama, Mbak. Pulangnya itu ke rumah mertua saya. Padahal saya lagi hamil 9 atau 8 bulan, waktu itu udah gede banget. Sampai akhirnya saya mutusin tinggal di rumah mama. Karena dia nggak punya kerja gitu. Saya masa ya udah tahu mertua gitu mau tinggal di situ, bener-bener gak punya muka saya, Mbak. Sampai akhirnya saya jalanin hari-hari saya yang hamil besar itu sendiri. Bener-bener sendiri. Terus waktu hari Senin saya SMS ke mantan suami saya minta diantar ke puskesmas, pengen cek up bareng gitu biar kamu tahu kapan lahiran. Hari Senin periksa, hari Selasa malamnya itu udah mulai kerasa pembukaan 1. Nah pas lahiran dia tetap milih pulang ke rumah mertua saya daripada ngikutin saya ke rumah mama. Nah, singkat cerita udah di rumah mama makin hari dia tuh makin nggak karuan gitu. Jarang pulang, ngasih uang ya udah kelihatan lah gitu, namanya jarang pulang, ngasih duit juga enggak. Nah terus dia kerja ke Samarinda, saya tinggal di rumah mama. Tiba-tiba dia HP tuh kayak apa, katanya suami kamu selingkuh gini gitu. Saya nungguin di rumah dia gak pernah dateng. Yang SMS kamu bilang suami selingkuh siapa? Yang kerja sama si AA. Kamu kenal dulu. sama orang itu? Kenal. Okay. Nah terus pas dia bilang kayak gitu, ya udah nggak apa-apa, kalau rezeki dia mungkin balik lagi ntar ke rumah, kata saya gitu. Tapi gak balik-balik lagi ke rumah, gak pernah nanyain. Sekalinya ketemu anak saya langsung dibawa. Jadi anak kamu sekarang sama suami mantan? Anak saya langsung dibawa. Saya disusul mama tengah malam. Disusul mama, ya udah katanya. Anak saya langsung diumpetin. Atau dibawa kemana. Jadi kamu sampai sekarang belum pernah ketemu anak lagi? Nah terus saya pulang ke rumah mama. Gak lama lagi saya kerja di sales perabotan rumah tangga. Saya sempat nengokin anak saya. Sekali, 2 kali masih diizinin. Ketiga kali, 4 kali dia curhatnya, katanya biayanya makin gede. Saya kan nggak bisa, maksudnya kalau ngasih duit banyak gitu. Dan gaji saya kan kecil gitu kan. Terus pas saya jadi sales, saya pindah ke Purwakarta. Terus saya kenal sama suami saya yang kedua. Akhirnya saya nikah siri sama dia. Itu udah kejadiannya udah lama banget, tahun 2000
2014 yang lalu kejadiannya. Sama yang nikah siri ini masih sampai sekarang? Enggak. Oke. Nah, dia ngomongnya lagi proses cerai, tapi pas gak lama lagi, pas saya udah nikah siri sama dia, istrinya yang mulai tahu gitu kalau dia udah nikah lagi sama saya. Nah, terus saya tuh bener-bener kayak dikucilin banget. Pas dia datang ke Bekasi, itu dia bener-bener nyalain saya. Suami saya juga nggak ngebela saya. Padahal di situ kan saya nggak maksa dia buat nikahin saya. Waktu itu dia bilang kan dia lagi proses cerai gitu kan. Kenapa jadi nyalain saya semua? Akhirnya saya pulang ke Bandung. Saya kerja di Dunia malam. Iya. Saya kerja di dunia malam karena mama saya mulai kayak ngebahas uang terus. Yang dipikirin mama saya tuh uang. Nggak pernah. Kalau saya nelpon saya sakit. Nggak pernah ada masukan apa-apa. Nggak ada niatan buat bawa saya pulang ke Bandung. Diurus dulu di Bandung nggak pernah ada. Butuh berapapun dia harus gitu kan. Sedangkan saya juga ingat saya punya ponakan yang nggak ada bapaknya. Dia sakit, saya sampai kelimpungan nyari ke manajer saya bener-bener katanya ya udah kamu pinjam 1 juta, bayarnya kamu 1.700.000. Mama mertua atau mama? Mama. Asli. Mama. Baik. Sabar ya mbaknya. Siapa tadi sorry? Bisa. Lisa. Isa. Lisa. Nisa. Lisa. Bisa. Jadi harapannya kamu apa? Apa yang bisa saya bantu hari? Saya pengennya cuman apa? Saya pengen kalau misalnya mantan suami saya yang pertama lihat gitu. Saya gak pengen lebih. Saya cuman pengen anak saya dibalikin. Karena apa sekarang jujur saya masih ingat terus sama si Dede. Saya masih tengah malam suka bangun cuman lihat foto dia doang. Orang tua mana yang gak pengen hidup sama anaknya? Lihat anak orang udah 4 tahun, saya juga pengen balik lagi sama anak saya. Nyuapin anak saya, ngajak jalan-jalan anak saya. Saya pengen semua itu balik ke saya gak mau kayak gini. Jauh dari anak itu gak enak, makan gak enak. Senang sama suami, gak ada anak tetap aja bakalan ingat. Oke. Saya cuman pengen dia balik sama saya. Saya nggak pengen yang lebih. Baik. Saya sebelum melanjutkan ke dalam apa yang saya lihat ke dalam pikiran saya. Kamu ingin berkumpul dengan anak kan? Namanya siapa anak kamu? Ajija. Ajija. Baik. 1. Putuskan karma buruk. Kedua, minta doa restu ibu. Ketiga, ya, sebenarnya orang tua sebenarnya agak clash ya, agak sedikit nge-crash ya waktu itu ya. 3, supaya jangan gagal terus dalam pernikahan dan dalam hubungan percintaan, dan supaya bisa mengumpul lagi. Saya ingin membereskan satu persatu sih di sini sebenarnya. Kamu masih ingat nomor telepon ibu kamu? Saya tiap hari nanyainnya uang terus, mas saya nggak kuat Oke, ngomong. baik. Gini, kamu catat nomor ibu kamu sekarang? Siapa? Nama mama. Nomor HP saya nggak ingat. Nomor telepon kamu? Nomor telepon kamu sama sekali tidak ingat. Kau bawa handphone sekarang? Bawa. Bolehkah saya minta pinjam handphonenya dia untuk nelpon? I don't know. No, dia nggak ingat nomor teleponnya. Oh, handphonenya dia. Iya. Saya kasih kesempatan di sini untuk memperbaiki semua lingkaran karma. Kita beresin satu persatu.
Saya berpikir di sini kalau nggak diputusin akar-akarnya nggak akan bisa putus semuanya. Lalu, Kamu lihat deh gambar saya. ya sampai Roy belum sempat bacain tadi semua. Ada apa aja di sini, Roy? Kabur. Ibu. Seorang yang membesarkan dari kecil hingga dewasa. Kemudian juga pengorbanan seorang wanita ya. Saya melihat di sini dan saya ngelihat di situ ada api kematian. Saya ngerasa di sini kalau misalnya kehidupan ini gagal terus percintaannya bisa berakibat fatal. Di sini saya juga mendetek ketidakharmonisan antara hubungan keluarga. Itu yang saya rasakan. Tangisan kamu tuh benar-benar tulus dan 100% menyedihkan. Sekarang ini maksudnya Roy adalah dia menelpon suami yang pertama atau menelpon ibunya. Saya berharap dia bisa menelpon ibunya dulu Oke. untuk membereskan ini. Karena ibunya juga merupakan salah satu dari akar itu yang terus-terusan Betul sekali. membuat jadi ada masalah ya. Betul sekali. Dan sekalian semuanya ini dalam mumpung di bulan suci Ramadan, kita benar-benar memperbaiki tali silaturahmi. Termasuk hubungan ibu dengan anak. Termasuk dengan ibu dan anak. Saya akan melakukan hal yang berbeda di sini. Saya tidak mau setengah-setengah nolongin orang. Dan saya pengen banget unek-uneknya semuanya dimuntahin dan dibuang di sini semuanya. Kamu sudah siap untuk menelpon ibu dan membicarakan semuanya? Harus siap ya. Ya, kita butuh itu. Emang belum pernah nelpon lagi? Enggak, karena kemarin terakhir mama minta buat pendaftaran adik saya buat SMK. Minta uang. Jadi pembicaraan kamu Maksudnya- sama ibu selalu hanya mengenai uang, uang, dan uang. Ini handphone kamu? Baik. Robi, saya berniat sih. Setiap hubungan ibu dan anak, setiap hubungan siapapun, itu harus kita bereskan ya, Robi, satu persatu. Dan di sini, kesempatan kamu. Oh, oke. It's okay. Apa namanya? Oke. Kamu berbicara. Semoga diangkat ya, karena bukan nomor yang dikenal. Di loudspeaker ya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Coba. Mengerikan sekali. Ada nomor lagi kok? Emang agak susah dihubungi ya. Jadi mungkin memang belum waktunya atau mungkin jodohnya belum pas. Nah, saya kasih kamu kesempatan untuk ngobrol di kamera. Unek-unek apa sih yang pengen kamu sampaikan di mama kamu dan mungkin juga suami kamu dan apapun yang ingin kamu ceritakan, monggo. Sebentar deh, tapi kalau muka kamu tertutup, takutnya nggak dikenalin sama ibu di rumah. Kenapa? Saya sadar aib saya udah terlalu banyak. Biarpun judulnya saya membantu orang tua, tapi tetap jalan saya salah. Kamu malu soal menjadi perempuan malam ini ya? Saya juga gak mau ngerusak reputasi suami saya yang sekarang. Kasihan dia udah nerima saya yang segini kotornya, segini hitamnya. Udah mau nerima keadaan saya yang bener-bener dia tahu semuanya tentang saya gak mau dia malu. Ya sekarang ya Dedek fokus ya. I feel sad. Sekarang kamera kamu di situ, ya.
Ya, ngomong sama ibu. Ibu siapa namanya? Biar kenal aja. Ibu Mai, Ibu Maya. Tinggalnya di mana daerahnya? Bandung. Bandung. Gak mau alamat lengkap? Udah, semoga ini bisa dari hati ke hati aja nyampenya ya. Udah, yuk itu kameranya yang hidup tuh. Ya, mau ngomong apa? Buat mama, Nisa sadar Nisa egois belakangan ini, nggak pernah nelpon mama. Tapi Nisa juga capek, Ma, kalau mama nelpon cuman terus-terusan minta uang. Nisa sekarang udah punya suami, Nisa jadi tanggung biayanya sama suami, masa ya Nisa harus minta yang lebih lagi. Nisa tuh pengen hubungan kita kayak dulu, nggak pengen kayak gini. Nisa juga pengen kalau keluarga dari adik lihat, tolong. Nisa bener-bener pengen ngumpul lagi sama Ajija. Bener-bener pengen ngurus lagi Ajija kayak dulu. Nisa janji gak bakal minta biaya ke keluarga adek. Nisa janji. Memang mama ngubungin kalau butuh uang aja. Kalau kira-kira nggak kamu angkat, beliau marah. Apa hanya terus-terusan tentang uang aja? Iya. Nisanya sendiri udah keluar belum dari lingkaran dunia malam? Udah, justru itu Nisa bisa keluar karena suami yang sekarang. Nggak sama suami yang sekarang, alhamdulillah. Dia ngangkat Nisa dari sana. Suami sudah ngangkat Nisa dari lingkaran hitam, lingkaran setan ya. Sekarang tinggal bagaimana Nisa mengangkat derajat Nisa. Nisa tuh bagus sekali artinya. Ya kalau bisa jadi perempuan yang soleha ya kenapa tidak. Harobi sih berharap nih ya, biar memang betul-betul kamu 100% memagari diri kamu dari segala godaan, bisikan setan, atau mungkin juga jamahan para lelaki lain ya, atau niat-niat buruk yang lainnya. Mungkin kalau Nisa berhijrah, paham maksudnya ya, suami pasti akan semakin sayang. Jadi kamu kayak udah membentengi diri gitu. Saya, ya Allah, suami sudah mengangkat saya nih dari lingkaran setan dan dunia malam. Saatnya saya bertanggung jawab atas diri saya mau angkat derajat saya. Demi suami dan juga atas kesempatan yang Allah sudah berikan ke Nisa. Kamu kan 20 tahun ya. Dari 14 ke 20 selama 6 tahun, Karobi yakin ini kelam semua. Gak ada salahnya mencuci dari sekarang, mumpung lagi bulan suci. Pernah kepikiran gak untuk berhijab? Pernah. Suami setuju gak kira-kira? Setuju tuh kan? Suami udah ngangkat Nisa loh, sekarang tinggal Nisa. Bisa ngangkat diri nggak? Takutnya kalau masih terbuka, masih ada godaan nanti. Ya, Nisa tuh masih kecil. Tapi usia segini pengalamannya sudah banyak yang kelam. Aku yakin deh ke depannya pasti lebih sukses. Amin. Lebih bersinar, lebih cerah semuanya. Amin. Cuma tergantung bagaimana Nisa memandang diri Nisa. Kalau Nisa masih ngaca nih, kok gue masih kotor ya kayaknya. Nah itu akan selalu di sini. Kamu kan ngerasa penuh dosa, betul? Ini malu dibuka karena pernah ada track record buruk, betul? Nah sekarang kalau emang pengen perubahan, berubah juga dong dari penampilan dan hati. Itu saran dari Karobi aja. Karena gini, saya pengennya kamu punya brand image baru. Brand image itu bagaimana kamu menampilkan diri kamu ke orang lain, khususnya buat diri kamu sendiri. Takutnya dengan penampilan yang sama, kamu masih terbayang-bayang masa lalu kamu. Tapi kalau udah ada yang baru nih,
Mungkin kamu lebih menghargai diri kamu. Ya itu saran dari aku aja. Ya. Anakmu usia berapa sekarang? 4 tahun. Bisa 4 tahun. Terus berdoa aja sama Allah. Ya. Kalau insya Allah sih kamu akan bertemu sama anak kamu nantinya. Doa aja terus. Kalau emang sudah waktunya Allah kasih, pasti nanti dikasih ya. Roy, Kak Putri ada lagi. Saya rasa sudah cukup. Dan tidak ada kata terlambat, lakukan banyak karma baik, dan percaya semua hasil karma baik akan mendapatkan hasil yang terbaik. Good luck ya Mbak ya. Semua apa yang tadi saya ingin ucapkan sebenarnya sudah diutarakan sama Robi. Pokoknya yang penting adalah mulai dari sekarang Mbak harus merubah cara pikir. Cara pandang juga harus dirubah menjadi selalu positif. Dan walaupun Mbak mengalami sesuatu hal yang negatif dalam hidup, itu memang sesuatu yang memang harus Mbak jalanin. Tapi itu sesuatu yang harus Mbak ambil hikmahnya. Jangan yang negatif terus dipikirin. Karena kalau Mbak terus berpikir yang negatif, nanti pasti kalau ada kejadian jadi mikirnya jelek-jelek terus. Dan itu nanti akan terus berkelipatan, akan terus terjadi. Jadi makanya Mbak harus mulai dari sekarang rubah cara pikir untuk selalu positif. Good luck ya Mbak ya. Jangan ada air mata lagi ya, janji. Terima kasih. Ya, makasih ya Nisa ya. Ini karena memang tim Karma Baik kita punya tim penasehat juga ya dalam dalam ilmu pengetahuan agama. Jadi pemirsa di rumah, ini adalah salah satu dosa besar sesungguhnya ketika kita memisahkan anak dari ibunya khususnya ya. Ketika mereka masih kecil begitu, dan semoga mereka yang memisahkan ini. Oh kenapa? Enggak, saya terinspirasi dengan banyak partisipan saya yang hebat-hebat. Jadi saya cukup bangga dengan mereka. Oke, ya. Semoga yang merasa pernah memisahkan anak dari ibunya bisa segera taubat deh. Iya. Dan ingat bahwa itu adalah dosa besar ya. Betul sekali. Oke, sekarang kita menuju ke partisipan selanjutnya. Roy, silakan. Ya, seorang partisipan yang dia aniaya oleh seseorang. Banyaknya kekerasan di dalam hidupnya. Dan hampir di depan anaknya sendiri. Tanggalnya berapa, Roy? Saya memilih angka kelahiran nomor 15. Sri Nurhayati, Nur, angka kelahiran tanggal 15 bulan Mei. Kekerasan yang dialaminya puluhan tahun rela ia terima demi anak semata wayangnya yang menginginkan keutuhan keluarga. Apakah peristiwa kekerasan yang terjadi di hidupnya akan membawa karma baik ke kehidupannya nanti? Ya, assalamualaikum, dengan Mbak siapa namanya? Mbak Nur. Mbak Nur ya? Iya. Tanggal 15 bulan 5 lahirnya, betul ya? Sehat Mbak Nur? Sehat. Puasanya bagaimana? Ya lancar-lancar aja. Lancar-lancar saja. Fisik sehat? Dibilang sehat ya setengah-setengah kali ya. Lebam-lebam? Ah? Lebam-lebam? Pasti ada sampai sekarang. Waduh. Oh. Oke, Roy silakan. Ya, ini gambaran saya sebenarnya. Dan ini kamu. Jadi ada sebuah kapak besar atau golok. Kemudian saya ngelihat kamu diikat matanya dan rambutnya dijambak dan ada tulisan tolong saya. Sebenarnya ini adalah satu simbol penderitaan kamu sih terhadap suami kamu, dan kamu mengalami KDRT yang parah. Dan sebenarnya ada tulisan saya belum mau mati. Itu sih sebenarnya. Dan KDRT ini tampaknya memberikan bekas yang sangat dalam terhadap kamu. Cukup. Ya. Sekujur tubuh Mbak Nisa sering dipukulin.
Iya, tapi kebanyakan yang Wah, jadi ini. Ya makanya sekarang pun agak-agak kalau ditanya apa agak-agak lupa. Mungkin efeknya kali. Jadi udah berapa lama Mbak KDRT-nya itu? Saya menikah kurang lebih 20 tahun. Ah. Selama kurun waktu itu bukan sekali, 2 kali, 3 kali kayak orang-orang, tidak. Saya yang namanya saya nasi di magicom tumplakin ke sayur ditumplakin ke dadar terus kena itu udah makanan biasa buat saya. Jadi menikah udah 20 tahun dan selama 20 tahun itu KDRT terus. Apa penyebab awalnya? Saya nggak tahu, nggak pernah jelas penyebabnya apa. Jadi tiba-tiba dia langsung Iya. Justru saya berdiri di sini, saya pengen tahu apa sih penyebabnya gitu. dia suami nggak saya. mabok, Enggak. Dia orang nggak baik. lagi emosi. Tidak. Nggak tahu, saya nggak ngerti ya. Apa mungkin dia keluarga punya histori kekerasan? Bapaknya, Sepertinya iya. dari bapak atau ibunya yang suka main tangan Bapaknya. ke dia? Bapaknya. Iya. Saya dengar cerita dari ibunya, bapaknya yang seperti itu. jadi copycat ya. Jadi kamu tahu dari ibunya, bapaknya Sering kayak gitu. sering. Oke. Oh. Ini kamu berarti tahu setelah kamu sudah menikah ya? Iya. Oke. Setelah itu udah lama, udah KDRT itu berkali-kali. Awal-awalnya saya nggak pernah cerita sama siapapun juga, termasuk sama keluarga saya sendiri. Ya. Ya karena kan kita lumayan jauh. Katanya kan suami saya muka lumayan seram. Kata ibu saya awal-awal nikah ya. Suami kamu galak nggak? Oh enggak, baik. Padahal itu pengantin baru saya udah segini. Ini dia apa namanya? Karena kepala ininya kan tangannya gede. Oh. Dia pasti kan ini gitu ya. Jadi tangan gini. Anak-anak. Ibu udah punya anak apa? Udah satu. Waktu itu belum punya anak. Anak saya masih kecil. Sekarang Anak saya umur berapa anaknya? 18 tahun. Oh, udah besar. Oke. Oke, Mbak Nur, boleh dari awal diceritakan ya. Saya 20 tahun saya menikah. Kurang lebih ya 20 tahun saya nikah. Apa namanya? Di dalam pernikahan itu ya seperti saya bilang, KDRT itu selalu. Ya tanpa saya tahu penyebabnya apa. Dia marah tuh karena apa gitu. Kalau dia marah, "Hei kamu, saya selingkuh," misal, itu kan ada alasannya dia marah gitu. Gitu kan? Ada alasannya. Ini tanpa saya tahu dia alasannya apa. Dan dari semenjak anak saya kecil, kalau dia marah kan pasti malam tuh ya. Entah itu saya ditumplekin dilempar segala macam. Pokoknya perabotan rumah saya itu nggak pernah ada yang beres. Sampai panci pun ada yang melengkong, ada segimana, itu semua gitu ya. Kalau saya habis digebukin gitu sama bapaknya, saya pasti kan lari ke kamar anak saya. Saya kan nangis pasti ya. Nanti anak saya dari kecil gini, "Mama kenapa nangis? Mama apa lagi ya?" Katanya bilang gitu. Ada saya lagi tidur nyenyak, ngeliat saya nangis, kedengaran kali sama dia ya. Dia terbangun. Ya, akhirnya besok sekolah dia pelan. Itu sudah. Terus nggak lama kita pindah rumah yang dekat rumah orang tua saya. Pindah rumah, suatu saat saya pulang dari pasar. Saya kan kebetulan punya toko. Jadi pulang saya jam 5 dia udah dari rumah. Udah dari rumah, terus lagi lagi main HP. Biasalah saya sok manis gitu ya. Baru pulang, "Pak, dari tadi," katanya. "Ya udah, mau minum apa?" Diam aja. Ya udah, seperti biasa saya masakin. Jam berapapun dia pulang, entah itu jam 2, jam 3, jam 3:30, dia kan pulang nggak nentu ya. Jam 1, saya selalu masakin dia. Meskipun mata saya sambil merem-merem, saya selalu masakin. ya? Iya. Satu dini hari. Iya. Saya selalu masakin dia. Udah gitu, nggak tahu kenapa, dia sih ngomongnya katanya rumah berantakan. Kan saya tanya, yang berantakan yang mana, Pak? Dia nggak terima. Dia langsung kulkas, semua perabotan rumah semua dihancurin sehancur-hancurnya sampai nggak ada yang tersisa, satu piring pun nggak ada yang tersisa. Saya udah gitu, dia pikir
dia pikir saya ke dalam kamar, ngunci diri di kamar. Padahal saya bukan di kamar. Karena saya ngelihat dia udah kayak kesetanan gitu, saya nyusup ke pintu depan. Ke pintu depan, saya ke samping rumah. Takut gitu kan, ngelihat dia kayak gitu takut lah ya. Udah gitu pintu kamar memang terkunci. Dia bawa golok itu. Dia bawa golok, terus dia dobrak itu pintu. Keluar kamu, kalau kamu nggak keluar saya kamu, katanya bilang gitu kan. Ya di situ saya dengar dari di dinding itu kan. Saya sambil ngintip karena kan saya nggak bisa keluar rumah karena rumah saya kan di pagar keliling tinggi gitu kan. Udah gitu, udah dia teriak-teriak gitu, dia dobrak pintu, saya nggak ada. Saya makin takut dong. Gimana saya bisa keluar dari rumah itu gitu kan? Buat saya lari gitu. Sedangkan rumah saya semua keliling pagar. Terus saya ke belakang. Saking takut, saya nggak takut setan itu waktu itu hujan. Malam jam 7-an, saya nggak pakai sendal, nggak pakai apa. Saya ke belakang, saya nyari gimana caranya saya bisa lari gitu kan. Saya naik ranting, naik pohon, biar saya loncat ke pagar, ke tembok. Rantingnya tuh, saya udah naik, rantingnya putus, jatuh saya. Ini saya semua jatuh. Udah gitu, saya dengerin dia, dia kayaknya lagi di belakang gitu ya, lagi di dapur. Saya buru-buru lari ke depan. Saya ingat-ingat ya, pagar dikunci belum ya? Oh iya, pas belum, nggak dikunci. Saya lari selari-larinya. Terus dia lari juga, ngelihat langkah kaki saya kali ya. Hei, kamu mau kemana kamu? Bawa orang tua kamu ke sini. Saya semua basah. Dia kalau mau marah ke saya aja. Itu nggak pernah, setiap dia marah nggak pernah ada tahu sebabnya tuh apa dia marah. Udah, saya lari kenceng banget. Tetangga saya nggak ada, Saya nyetop motor, nggak ada yang berhenti, nggak ada yang tolong mas, tolong saya, nggak ada yang tolong ya. Saya takutnya dia nyusul kan. Nyusul saya nggak tahu diapain kalau sampai dia nyusul. Saya lari ke kebun. Saya jatuh kelintingan di kebun. Di kebun saya diam. Saya tarik napas. Pokoknya saya udah out-outan, udah acak-acakan hujan, dalam keadaan hujan. Ada anak-anak nongkrong. Saya gini, boleh minta anterin saya nggak kemana? Ke rumah tempat adik saya. Saya nggak ke rumah orang tua, padahal dekat rumah orang tua, tapi saya takut nggak mau orang tua tahu kan. Saya ke rumah adik, dianterin. Ya udah sampai situ, udah. Terus karena dia nggak ada, dinas saya pulang lagi sama anak saya kan, anak saya sekolah, pakaiannya apa di situ. Berlanjut lagi besoknya, saya lupa lagi, masalahnya itu aja, katanya rumah kotor lah, apalah, seperti itu aja, padahal ada pembantu yang disalahin saya. Ya, Mbak Nur, istighfar dulu ya. Ibu udah Nur, gitu, ya. Udah, jangan dipaksa, udah. Semakin kamu cerita, semakin banyak kamu cerita, semakin banyak memori buruk yang teringat. Saya aja dengarnya kesal sekali. Mbak Nur istighfar ya. Ya, udah, cukup, udah. Saya nggak tega ngeliat kamu begini. Boleh lanjutin? Hah? Boleh lanjutin? Udah siap? Kuat mau cerita lagi? Masih banyak. Ya. Itu belum seberapa, Mas Robi. Ya, Masih belum seberapa. Yaudah, yang penting kamu lega, ya? Iya, karena saya memang nggak pernah cerita sama teman-teman saya atau apa, malah teman saya yang suka ngadu ke saya. Padahal dalam hati saya, lu bisa ngadu ke gua, tapi lu nggak tahu dalam aja gua ini lebih bobrok dari lu. Nggak ada yang tahu, sama sekali nggak tahu. Ya udahlah, biar saya telan sendiri. Saya juga nggak mau saya malu di kantor. Saya juga nggak mau mempermalukan dia karena dia kan memang terus terang orangnya baik gitu, nggak pernah yang mabuk, nggak pernah bermasalah lah di kantor, ya baik lah gitu. Makanya udah saya untuk menjaga nama baik itu, plus saya juga nggak malu gitu ya, saya tahan aja sendiri. Udah. Kelanjutan
Besoknya anak saya bikin ulah apa ya, saya juga lupa ya, mohon maaf saya lupa. Anak saya tidur di kamar. Dia udah tahu dia mau marah. Saya buru-buru ke kamar anak saya. Terus udah gitu, saya keluar, langsung dia saya ke tembok sampai segini. Udah gitu saya belum bangun, dia ke dapur, dia ambil itu daleman kulkas softcase itu yang buat sayuran. Buat sayuran. Ya, Allah, itu dilempar itu ke saya. Ini saya biru-birunya, saya nggak bisa ngumpetin lagi di situ sama keluarga saya. Sampai sini semua biru. Saya juga nggak ngomong sama ibu saya ya, cuma saya ke adik saya lagi. Lu kenapa? Katanya begitu. Nggak apa-apa. Lu pesugihan ya kata dia. Lu dijilat setan kalau lu nggak apa-apa katanya. Bukan. Gue dilempar sama, saya manggilnya abang gitu, sama si abang nih ini gitu. Ya ampun katanya. Ini mah udah nggak bisa dibiarin katanya bilang gitu. Tapi saya nggak pernah menangis di keluarga saya nggak pernah nangis, nggak pernah. Saya nggak mau menunjukkan kalau saya ini menderita. Ya. Saya nggak mau keluarga saya tahu. Tapi kamu butuh bantuan loh, Mbak. Ini nggak bisa dibiarin, Mbak. Nggak Sama bisa sekali nggak bisa. Kamu mau nunggu sampai kapan? Di sini ada banyak sekali institusi yang pasti akan mau membuka tangannya untuk membantu ibu dan juga anak. Walaupun anak sudah umur 18 ya, tapi tidak akan menutup kemungkinan kalau sang bapak itu akan melampiaskan ke anaknya. Dan itu akan sangat bisa berbahaya sekali. Dan ibu juga pasti tidak mau kalau itu sampai terjadi ke anak ibu kan. Jadi saya ingin banget untuk ibu bisa nggak usah malu, tidak usah takut. Karena ada banyak sekali di luar sana juga orang-orang yang mempunyai masalah seperti ibu. Dan mereka juga pada awalnya pada takut semuanya untuk cerita. Mereka pada takut dan juga pada malu kepada keluarga. Tapi ibu tidak perlu merasa seperti itu, Bu. Ibu tidak boleh memendam itu semua sendiri. Tidak boleh ibu terus menerima perlakuan seperti itu, Bu. Mau sampai kapan? Apakah ibu mau terus disiksa seperti itu? Kalau ibu bisa datang ke suatu institusi kewanitaan ataupun untuk anak-anak, mereka pasti akan mau membantu ibu apapun caranya. Pastilah. Bu. Pasti, itu saya yakin banget. Apalagi udah di Karma sekarang, udah tampil di Karma baik, pasti banyak yang mau bantu. Iya. Biar aja, ya maaf, mungkin memang ini masalah masa depan keluarga ya. Sebagai hukumannya dia kehilangan. Dan sebenarnya begini, dia tuh baik di luar, tapi kan di rumah kalian menjadi sasaran. Karena dia mengimpersonate, mengikuti apa yang dilakukan oleh bapaknya dulu. Mungkin. Terekam di memorinya. Jadi makanya ini memang sudah secara psikis, sudah begini. Mungkin dia sudah terbiasa menghadapi hidup dia dulu sama bapaknya. Mungkin dia pernah diperlakukan sama seperti apa yang ibu diperlakukan sama dia sekarang. Jadi ibu kalau bisa, bagaimana mungkin nanti akan ada solusinya. Ibu harus meng-cut itu semua, jangan sampai itu turun terus gitu, Bu. Harus dipotong. Sejak kapan sih Mbak Nur? Sejak anak lahiran kah atau sejak dia apakah? Sejak umur anak saya 3 tahun, kalau setahun setengah. Awal-awalnya enggak ya? Awalnya enggak manis. Awal-mulanya manis. Sejak pacaran pun, karena memang katanya dia udah dijodohkan, tapi dia tetap kekeh milih saya kayak gitu. Dia memperjuangkan saya. Saya pikir kan kalau saya diperjuangkan, saya harus disayang dong. Betul. Boleh saya lanjut yang tadi? Setelah itu, setelah kejadian itu, saya pikir, saya kan ke orang pintar. Saya bilang, saya bukan membuat apa-apa. Sampai saya cuma pingin suami saya baik aja gitu kan. Nggak dosa kan, saya bilang gitu. Nggak, katanya. Terus yaudah bawa air ini, ya udah saya bawa air ya. Udah gitu, ternyata nggak mempan. Besoknya lagi anak saya pulang pagi. Bapaknya pas pulang, dia nggak tahu bapaknya pulang malam. Dia pulang pagi karena malam minggu kan sekolah libur. Dia pikir sekolah libur. Bapaknya bangun tidur, dia baru datang. Disitulah yang besar tuh, yang benar-benar besar itu nggak bisa saya tahan lagi di situ. Dia manggil anaknya, kesini kamu, Dek, kesini kamu, gitu kan. Saya tahu dia mau marah.
bagaimanapun nakalnya anak saya tetap melindungi dia kan. Bagaimana caranya? Saya yang maju di tempat makan itu, saya maju, saya duduk di situ. Di situ kebetulan dia lagi ngerokok, ada apa asbak yang gede, yang itu dia lempar ke saya, yang saya ngeles begini, ya nggak kena kan? Saya buru lari, tarik anak saya, suruh anak saya kabur, dek, kabur gitu kata saya gitu kan. Karena dia lagi ke sana, saya pikir dia nggak akan marah ke saya karena kan marahnya ke anak ya. Kabur dek, saya menyelamatkan anak saya. Saya dorong dia keluar, kabur, udah kamu jangan baik ngomong, udah kabur sana. Ternyata dia ngambil segini. Keluarin aja dulu, Bu. Tarik nafas. Boleh minta minum dulu? Minta minum dulu. Siapin minum dulu dong. Boleh minta minum dulu. Istighfar ya, Mbak Nur ya, kami prihatin banget loh ini. Ini untung tayangnya malam ya, kalau siang orang udah pada batal ini puasa ini. Terikut emosi. Oke, setelah dia ngambil lalu Tunggu dulu, mungkin dia minum dulu sebentar. Ya, bentar ya Bu ya, minumnya dalam. Mungkin biar lebih enak ya Ibu ceritanya. Makasih ya Mbak. Oh iya, saya taruh sini ya Bu ya. Oke. Udah enak? Bisa dilanjut ceritanya? Oke. Silakan Robi. Setelah dia ngambil saya nggak tahu tadinya dia ngambil. Saya sadar pas dia bukan HP tapi saya ini saya dibelau. ya Allah, Mbak. Oh my God, Ibu. Sampai sekarang pun masih ada bekasnya. Tapi saya juga sampai sekarang pun saya bingung. Saya itu apa namanya? Bisa buat kupas kelapa, biasa kita bisa kupas kelapa, bisa buat bersihin ranting, tapi saya nggak berdarah. Semenjak apa? Dia saya kayak orang linglung, saya bingung. Saya mau pisah, tapi saya jangan pisah, takut saya ditusuk. Saya merangkak keluar rumah. Saya merangkak keluar rumah. Astagfirullahaladzim, saya di... Pasti saya ngomong begini. Ya Allah, saya di... Saya bengong, saya nggak nangis, saya
bingung. Nggak ngerasain apa-apa, saya bingung. Kayak orang hilang ingatan gitu. Saya keluar aja rumah. Nyampe rumah, karena ada suara gaduh, mungkin tetangga saya nyamperin. Bu, ada apa? Kata dia. Ini Anak saya. Ada apa? Tetangga saya bilang ada apa? Saya diam aja, saya diam. Tadi saya nyelamatin dia. Saya pikir kan dia salah. Dia ya, saya salah apa? Saya Akhirnya kata tetangga saya, Bu, kita ke rumah sakit yuk. Saya nggak pengen ke rumah sakit. Kalau saya harus mati, saya pengen ke rumah orang tua saya. Saya bilang karena saya nggak tahu, karena ini saya udah nggak berasa apa-apa, nggak berasa. Kepala saya ke atas nggak berasa apa-apa, Mas Rawi. Udah gitu, inilah dianterin saya sama tetangga saya ke rumah orang tua. Jam 1-an kurang lebih. Saya bingung ngomongnya kayak apa ya ke bapak saya, tapi ini saya udah gak bisa tahan lagi, saya gak bisa ngumpetin lagi ya. Saya ketok lah, keluarlah bapak saya. Kamu berantem, katanya bilang gitu. Kok muka kamu beda, kata dia, kata bapak saya ya. Saya gak nangis, saya gitu, saya santai, saya duduk, Pak minta minum, Pak minum. Kamu berantem kenapa? Sini Pak, karena kan ibu saya tidur di sini, ibu saya punya penyakit jantung. Jadi saya nggak mau di ibu saya dengar, Pak, saya di bapak saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim, katanya gitu. Seumur bapak saya udah 70 tahun, sekarang saya baru ngeliat bapak saya netesin air mata di situ. Astagfirullahaladzim, katanya. Rasa apa Mama nangis sama kamu ngalamin kayak gini. Terus bapak saya bilang, ini gak bisa dibiarin, bapak gak bisa terima, katanya gitu bapak. Anak bapak diginiin, kita harus lapor, katanya bilang gitu. Dalam keadaan saya masih bingung, apa namanya, nggak tahu saya kayak orang yang bingung gimana sih, kayak orang yang nggak ini. Dibawalah saya lapor ke polisi, padahal saya tahu itu bukan tempatnya di kantor polisi. Di kantor polisi dia masih senyum-senyum. Loh Pak, salah tempat Pak. Saya dalam keadaan tidak berdaya. Iya Pak, harusnya kita tuh ke bukan ke sini, saya bilang gitu. Malam itu juga kita laporan ke piketan ya, ke tempat dia dinas. Karena dia dinas. Kita laporan, udah gitu ricuh. Di piketan itu ricuh orang-orang gitu ya. Keluarlah. Kayaknya mereka nggak percaya gitu ke saya. Tapi kata saya, ada kakak Letinya, lihat saya, nggak mungkin saya kesini tengah malam pakai daster. Saya bilang kalau saya bohong. Ya udah Bu, Ibu pisum aja. Saya pisum. Ternyata benar kan, ada benjol gede banget, bukan 15 cm lagi, 25 cm. Kata dokter, Ibu habis ngapain? Kata dokter, Ibu habis ngapain? Saya kata. Udah gitu, udah diproses lah itu. Besoknya saya pikir diproses mau ngapain, besoknya dikumpulin sama dia nggak ngaku di depan, nggak ngaku. Saya bilang, terus mau bagaimana nih? Ya udah, saya udah capek, kata saya udah tua, saya bilang gitu ya. Enggak, kata dia. Terus kamu mau pisah, katanya. Enggak, kata dia. Ini hanya salah komunikasi aja. Hah? Sampai 3 kali dia ngomong, enggak. Katanya, ya udah Bu, katanya saling memaafkan aja, kata saling memaafkan aja. Dalam hati ini kan amat lu itu memaafkan. Ya udah, tapi ya udah saya coba lagi. Udah baik tuh. Saya pikir ya udah tobat kali, saya pikir gitu ya. Ternyata anak saya pulang pagi lagi. Marah lagi dia.
motor bed hancur satu. Dari situ saya sampai sekarang kalau dia pulang saya berangkat. Kalau dia pulang saya berangkat. Saya bingung karena kan suami saya tuh kenapa sih sebenarnya gitu ya? Apakah karena suami saya juga suka ritual gitu ya? Apakah Ritualnya ngapain, Bu? Hah? Ritualnya ngapain? Ya kayak apa sih, seduh kopi pahit, kopi manis segala macam kayak gitulah, apa itu dupa segala macam sesajen lah kayak gitu di ruang sholat saya gitu. Makanya dia setiap marah itu kayak orang nggak sadar, kayak orang kesetanan. Setiap dia marah saya kayak orang kesetanan. Makanya saya di sini pengen nanya sama Kokoro ya, apakah di wataknya dia seperti itu, apakah ada apa gitu? Wataknya. Watak. 100% watak. Terus di sini juga saya pengen nyari solusi. Saya capek. Setiap dia datang, saya pergi kadang-kadang bingung. Kalau dia pulang, saya harus tidur di mana ya? Karena kan kalau saya ke rumah orang kan tahu. Saya dari pasar capek, harusnya kan jam 5 itu kita udah di rumah, udah istirahat. Saya bingung kalau saya pulang, saya diapain lagi gitu. Pikiran saya seperti itu. Kalau Ibu sendiri sebenarnya keinginan hatinya Ibu ingin apa? Saya juga bingung. Saya butuh ketenangan. Di usia saya yang udah segini, saya butuh kedamaian. Itu aja, mau dengan atau tanpa dia, saya hanya butuh kedamaian hidup saya. Seperti itu. Itu sebenarnya Ibu sudah memberikan jawaban untuk Ibu sendiri sih. Ketenangan yang Ibu mau tanpa ada dia pun Ibu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, itu sebenarnya Ibu sudah mengeluarkan solusi yang Ibu inginkan tanpa harus nanyain ke kita sebenarnya. Ya intinya kan pengen tahu jawaban dari Roy ya. Ternyata ini bukan tentang ritual atau apapun, memang wataknya dan memang memori tersebut sudah terekam sejak dia kecil dan dia merecall dan mengimpersonate atau mengaktifkan kembali apa yang ada di kepala dia dari kecil kepada kalian semua. Sekarang kalau boleh Kak Robi tanya ke Abang Joe ini ya. Iya. Ya. Abang sendiri apa rasanya tinggal 20 tahun, betul? Satu rumah sama, maaf ya kalau Kak Robi bilang, satu rumah sama pembunuh. Gak enak. Gak enak. Iya. Usaha Abang terbesar apa yang pernah untuk melindungi Mama? Karena Mama sempat melindungi nyawamu loh. Abang apa usahanya? Waktu itu Mama hampir di Papa itu pakai parang yang istilahnya. Allah. Pakai parang segini sama saya dipasang badan. Itu habis dipukul gitu. Jadi cerita pakai golok ataupun parang ini beberapa kali udah terjadi? Beberapa kali. Pernah pakai parang sama cangkul ya. Dua alat? Iya, 2 alat, dia pegang 2 alat sekaligus gitu. Abang berapa bersaudara, Bang? Cuma satu. Satu. Oh, kamu tunggal. Iya. Kalau Abang sendiri ikhlas atau ridho nggak Mama kalau menjadi single parent? Ikhlas. Lebih Tegas banget sih. Ikhlas. Tegas sekali ikhlasnya ya. Ikhlas. Asal jangan menderita lagi aja. Tapi saya bingungnya gini, dia ngomong di sini gini ya. Tapi kalau dia bikin status, dia pasang foto papahnya My Hero. Katanya gitu, saya bingung. Tuh, apa tuh maksudnya Bang? Coba. Maksudnya gini, para itu, Bang Robi. Saya pengen keluarga saya kayak dulu lagi lah, utuh, istilahnya kagak ada main senjata tajam kayak gitu istilahnya ya. Tapi sih, istilahnya gini, saya udah besar, saya pengen ada yang support saya, pengen ada yang support saya, minimal dari keluarga saya sendiri yang istilahnya utuh. Pengennya gitu. Tapi kan kalau misalnya itu udah nggak bisa. Abang apa bangga dengan profesi Bapak? Kalau bangga, ya bangga. Tapi kalau soal sikap sama kelakuannya mama saya, enggak. Contoh misalkan, ya, superhero-mu ini adalah orang yang kaya raya, ngasih mobil miliaran rupiah, ngasih rumah yang luar biasa. Ternyata di balik kekaya rayaannya ini, beliau maling, koruptor, misalkan.
ada nilai di balik itu semua. Ini kan papa orang yang seharusnya melindungi kalian dan negara ini bahkan. Tapi ternyata dia nggak bisa melindungi keluarga kecilnya. Walaupun mungkin jabatan, pangkat, atau apapun profesinya, itu membanggakan. Abang masih bangga nggak? Nggak kan? Jadi sebisa mungkin terkadang lisan, tulisan, itu memang sangat bisa menyakiti hati. Apalagi Mama sudah jujur barusan. Manggilnya Mama atau Bunda? Iya. Mama. Mama barusan jujur, Mama sakit hati. Bukannya Mama ngerasa cemburu, tapi kan Abang nggak boleh berpura-pura juga di luaran kalau everything is okay. Karena ketika Mama cerita nanti ke kantor polisi, laporan atau ke keluarga, perasaan anakmu biasa aja nih, malah anakmu bangga-banggain papanya. Nah kan nanti orang pikirnya Mama bohong, betul nggak? Betul. Ya kan? Nah jadi nggak ada di dunia ini superhero. Superhero itu menolong. Nah Abang lah yang seharusnya menjadi superhero. Kamu menjadi superhero diri kamu sendiri. Ya? Justru dia kayaknya lebih condong ke bapaknya, kasarnya, jadi ngikut-ngikutin. Jangan Kalau dong, dia Mbak. marah juga sama kayak gitu. Kadang-kadang saya pengen gini dalam hidup saya ya. Ya udahlah, gue pengen pergi ke dimana saya nggak kenal orang-orang gitu, pengen sendiri aja, nggak tahu entah kemana. Yang pasti di tempat itu nggak ada yang kenal saya, nggak ada yang tahu saya. Kadang-kadang terbesit ke situ gitu. Kak Robi tahu Bang, yang namanya anak pasti pengennya orang tua komplit ya. Apalagi kamu masih baru menginjak usia 20 nih. Cuman sekarang situasinya memang harus diterima. Abang pasti sering banyak dengar beritakan orang-orang yang bekerja dengan disiplin yang tinggi, yang ketat, dengan tekanan yang luar biasa, bahkan maaf menghabisi nyawa keluarga. Banyak kan pernah dengar kan ya? Nah, ini jangan sampai terjadi. Ya, kalaupun memang harus ada perpisahan sesaat, ya Abang bicaralah sama Mama, sama Papa. Abang mau sampai kapan begitu? Mama kalau makan hati ujung-ujungnya berulang jantung nanti. Kasian dong. Dan Abang juga harus jadi orang yang netral ya. Maksudnya jangan buat status-status yang seakan-akan mama kamu ini halu aja gitu. Seakan-akan mama kamu ini mengada-ada. Nanti kalau orang lain mendengar cerita mamamu, kayak tadi Kak Robi bilang, perasaan anaknya biasa-biasa aja, malah anaknya admire papanya. Superhero ya kan? Ini mamanya nggak ada yang dukung nanti. Ya, nah jadi gini, mungkin informasi juga, atau mungkin saya menyampaikan satu pesan yang pernah saya baca ya. Perempuan atau istri itu memang boleh dipukul. Tapi, kata Rasul, atau dalam Al-Quran pun tertulis, istri yang nusyuz, yaitu yang durhaka terhadap suaminya. Bahkan pukulannya pun, satu, bukan di kepala atau wajah. Dan yang kedua, bukan yang membekas rasanya. Jadi bahkan untuk pisah ranjang pun, itu saya pernah baca di An-Nisa 34, ketika istri tidak nurut sama suami dan istrinya memang tidak berbakti, ya durhaka sama suami, nggak nurut begitu, pisah ranjang pun dianjurkan. Dan kalau masih nusyus juga, masih nggak baik nih, nggak sesuai jalan Allah, syariat Islam, dipukul boleh, tapi bukan pukulan yang itu. Rasul nggak ngajarin. Malah kalau ada suami yang mukul begitu, berarti bukan golongan orang yang beriman atau golongan orang yang baik. Ya, nah jadi di sini adalah maksudnya apa yang dilakukan oleh papamu sudah menjadi, Rasul pun melihatnya bukan golongan orang baik lagi. Bukan apalagi borok-borok, superhero, orang baik aja enggak gitu loh. Ya, ini memang pas banget nih aku harus sampaikan. Jadi Abang di sini harus mendukung apa yang Mama rasakan. Tadi mamanya curhat lagi, katanya Abang mulai ikut-ikut Papa. Emang seperti apa yang dia mulai ikut-ikut nih? Kalau ikut-ikut sih enggak, paling dari cara apa sih namanya, pendidikannya aja ke sayanya gitu, keras. Cara ngedidik Papa keras ke saya gitu. Abang harus putus dong itu semua. Kakekmu seperti itu, ya kan? Papamu seperti itu. Kalau Abang seperti itu juga, nanti anakmu terus, ujung-ujungnya keluarga itu mah memang pihak laki-laki nggak pernah ada yang beres. Malu nggak? Malu dong. Terus kalau keluar malam seringnya ngapain ini? Nongkrong. Dugem? Enggak nongkrong. Oh nongkrong.
Ngapain nongkrong, nyawa mamanya terancam? Kamu mah aneh. Ya usiamu memang masih belia, tapi harus lihat background juga dong, Bang. Mama di rumah sendirian nyelamatin nyawamu. Ya. Ini memang kasusnya berat sih. Bunuh Roy dan juga Kak Putri. Ya, ini memang sangat berat sekali dan kami kan hanya bisa mencoba untuk membuka sedikit lah, ngasih masukan sedikit lah, begitu. Ya, cuman permasalahannya adalah tampaknya yang memang harus terlibat di sini sudah lembaga yang besar, entah itu mungkin komisi perempuan, pelindungan perempuan, ya, atau mungkin juga ke aparat, karena kan masih berulang. Ini sebenarnya bukan hanya institusi Robi yang bisa membantu mereka, karena bagaimanapun juga dari dalam rumah pun itu sudah harus ada, ya saya bukan bermaksud untuk oke, kamu sebagai anak umur 20 harus bertanggung jawab. Cuma maksudnya kayak tadi Robi bilang, kamu di sini harus belajar berusaha untuk memutus suatu keadaan yang tidak sepatutnya untuk terjadi. Itu harus banget bagaimanapun juga caranya. Gitu. Karena kan kamu tidak mau dong nanti akan turun ke anak kamu dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah waktu yang sangat tepat sekali untuk bisa diputus keadaan seperti ini. Abang selama ini pulang pagi karena menghindari kehadiran papa ya? Iya. Ya, kalau gitu izinkanlah mama cerai. Kalau izin mah udah saya izinin. Sudah sejak lama. Tuh, abang lebih maaf, ini memang seperti terkesannya seperti kontradiksi dan seperti mengadu domba. Iya. Tapi abang lebih milih ke mama atau papa? Ke mama. Ya udah bulat berdua, udah ada. Sebenarnya apa yang ibu pikirkan? Apa yang membuat ibu, apalagi anaknya sudah memberikan menunda-nunda izin? gitu ya, Kak Iya, Putih? iya. Gini, anak saya tuh karena mungkin dari kecil keras, jadi terbentuk keras gitu. Setiap saya ngomong apa dia nggak pernah nurut, gitu. Bahkan ya saya omongin tadi dia kasar gitu kan, sama persis kayak bapaknya, persis semua kayaknya kelakuan bapaknya tuh. Iya, tapi kalau semakin lama ibu ada di dalam hubungan seperti ini, kekasaran, kekerasan akan terus terjadi. Contoh yang dia lihat itu akan semakin terbentuk, dirinya dia akan semakin jadi. Apakah menurut ibu nggak lebih baik kalau sekarang ini waktunya untuk diputuskan? Saya malah mau nanya Kak Roy. Ya, silahkan. Apakah dia tuh memang seperti itu dan tidak akan berubah? Apakah akan terulang lagi gitu? Ya, dia akan seperti itu terus. Ya, jawaban dari Kak Roy itu membulatkan keputusan saya. Membulatkan keputusan ibu? Oh. Iya, karena kan saya pikir kan makin hari makin tua makin berubah orang gitu ya. Kalau ternyata memang tidak bisa berubah, buat apa lagi? Daripada batin saya tertekan, saya butuh kedamaian gitu. Di sisa hidup saya yang kita nggak tahu sampai kapan gitu. Seperti itu. Sebenarnya jawaban yang seharusnya menjadi patokan atau landasan itu bukan jawabannya Roy kan. Sekali lagi, Roy hanya melihat. Iya. Tapi Mbak Nur yang sudah melihat sekian puluh tahun, track recordnya ternyata nggak pernah berubah. Nah itulah jadikan alasan. Iya. Ya udah. Tapi tetap doakan yang terbaik. Semoga dapat hidayah. Walaupun nanti pisah ya, Abang juga tetap doakan papanya dapat hidayah menjadi orang lebih baik lagi. Yang jelek-jelek jangan dicontoh, itu paling penting. Jangan nunggu stroke dulu, nunggu buang airnya pakai kateter baru taubat ya. Udah nggak bisa sujud sama Allah kalau begitu, susah ya. Nah Abang sekarang aku mau minta Abang minta maaf sama mama kamu, ngomong aja nggak boleh loh. Lagi ngomong-ngomong dengan kata-kata yang kasar, dengan nada yang tinggi, nggak boleh begitu. Usia 20 mau terbentuk bagaimana nanti dewasanya ya. Nah, minta maaf sama mama, janji sama mama untuk lebih meredam emosi, dan janji sama mama kalau Abang bukan papa. Coba ngomong apa sama mama, kita pengen dengar. Nah. Maafin Andre mah, ini Andre bukan papa. Ini janji bakalan ngerubah sikap kasar Andre ke mama. Maafin Andre. Ini baru pertama kali dia cium tangan saya, Mas Robi. Ya Allah. Dan pertama kali dia meluk saya. Ada perkembangan bagus, Ibu.
Bagus. Disyukuri, Bu. 18 tahun saya ngerawat dia, baru kali ini dia meluk saya. Tuh. Abang dengerin curhatan mama tuh. Iya. Ternyata mama selama ini diem-diem aja. Ternyata beliau tuh dapat tekanan dari dua sisi loh. Dari Benar, papa, betul ya? Betul banget. Dan dari abang. Iya. Kasihan mama. Ya. Nah, nggak apa-apa abang, ya. Jadi lebih dengerin deh bang. Kamu bisa nggak jadi anak berikut jadi suami buat mama kamu? Insya Allah bisa. Bimbing mama, sholat bareng, sahur bareng, buka puasa bareng. Nongkrong bareng sama teman, ya, itu nggak dihitung di sana. Ya, beneran, nongkrong-nongkrong sama teman kagak ada hitungan di atas. Mau apa, abis nongkrong, pulang-pulang udah ada bendera kuning di rumah. Enggak. Jangan sampai. Mau? Enggak. Udah, berubah lagi bulan suci begini. Ya. Yalah, udah anak satu-satunya kok malah bandel. Jangan gitu dong. Ya. Pelan-pelan. Maksudnya gini loh. Sekeras-kerasnya papa, kalau kamu bisa melembutkan mamamu menjadi udara segar buat mamamu, pasti beliau juga akan bahagia, umurnya panjang. Kalau papa udah begitu, terus kamu jadi sekedar polusi udara doang di rumah, datang, masuk, keluar, masuk, kayak udara kotor, kayak debu begitu, buat apa? Ya, siapapun yang datang ke Karma Baik, itu harus ada setidaknya setetes atau secercah harapan baru. Ya, dan Roy juga kan tadi sudah melihat ya, Mbak Nur ya. Maaf, nggak ada harapan buat suami. Maaf ya Bang ya, Iya. tapi begitulah yang Roy lihat. Lebih lega sekarang. Alhamdulillah lebih lega dan apa namanya, lebih memotivasi saya gitu. Ya, jadi lebih sering cium tangan mama, minta doa sama mama kalau keluar rumah. Iya, benar. Insya Allah surga kok pasti Iya. buat kamu. Hanya itu yang saya harapkan di sisa hidup saya. Anak saya menjadi baik, minimal itu aja. Dan sukses gitu ya. Orang tua nggak minta apa-apa, ngelihat dia senang aja kita udah senang gitu. Mudah-mudahan sepulangnya dari sini dia bisa lebih baik dan kita bisa hidup damai berdua. Amin, amin, amin. Kita nggak marahin abang kok di sini. Memang usia kamu masih usia pemberontak. Cuman sebelum terlarut dalam kenikmatan masa remaja ya. Ternyata ada yang butuh dibahagiakan di rumah. Gak boleh egois ya abangnya ya. Dia memang lebih senang dengan dunianya sendiri. Ya. Boleh tapi harus balance. Mama sama agama harus balance. Ya. Oke. Makasih ya Mbak Nur. Terima kasih. Doanya Good luck terima kasih ya. banyak. Jaga-jaga diri, sehat selalu ya. Insya Allah. Silakan. Assalamualaikum. Ya digandeng mamanya. Ya, Anda masih bersama kami di Karma Baik. Roy, silakan apa yang kamu lihat lebih dalam dari artis senior kita ini. Ya. Kamu Trip, Iya. Patricia ya. Oh iya, Roy. Ya, saya berada dekat kamu sangat positif sekali, sangat mengayomi. Tentu pasti juga nggak gampang melalui hari ini ya tentunya. Tapi ada pertanyaan dari belakang saya. Apa tuh? Salah satu pertanyaan yang mengganjal ya. Tadi saya tuh nggak pengen nanyain. Oke. Kok kamu bisa berada pada gini loh, kamu kok bisa bertahan ya pada sampai saat hari ini ya? Padahal cobaannya tuh banyak banget gitu. Itu sebenarnya resepnya apa sih? Waduh. Bingung juga ya jawabnya ya. Mungkin kayak tadi Roy ada bilang kan, walaupun cobaan ada banyak, tapi karena ngejalanin hidupnya santai, tapi pasti akan selesai juga. Ya nggak santai juga sih, maksudnya dibawa asik aja gitu, walaupun lagi stres gitu kan. Cuman ya kayak berusaha untuk, ya daripada kita, kan ada tuh kalau orang yang stres, punya masalah, terus dia yang kayak, aduh why me, terus yang makin terpuruk gitu kan ada. Nah kalau saya itu berusaha untuk, oke, fine,
ada masalah, sedih dulu, tapi habis itu langsung secepat-cepatnya cari solusinya seperti apa. Jadi kayak nggak mau terlalu lama untuk... Nggak mau terlalu lama dalam masa tersebut. Iyalah, ya. hidup cuma sebentar, ngapain kayak kita terus berkutat di dalam masalah yang itu lagi muter-muter kan? Bisa diambil kesimpulan berarti tips juga buat pemirsa di rumah dari Kak Putri adalah kalau ada masalah berarti nggak usah terlalu berlarut-larut juga ya. Nanti bisa bikin cepat tua gitu mukanya. Ya kan? Betul. Kayak gini kan awet muda Iya dan dong. positif sekali auranya. Seperti itu. Robi? Ada lagi yang kamu lihat? Untuk hal-hal yang bersifat supernatural saya tidak melihat itu sih. Oke. Hari ini. Oke. Kak Putri, ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin nanti sesudah acara sih. Oh. Nggak sih, nggak gini, oke. Sekarang ini kan sudah tidak terlalu di dunia entertainment lagi karena memang lagi pengen berusaha untuk bisa mempunyai suatu bisnis. Iya. Apakah nanti bisa terlaksana, tercapai bisnis itu? Ya, tentunya kalau saya lihat dari kamu, bisnisnya bisa dijalankan, tetapi konsep dan wacananya belum jelas sih sebenarnya. Pasti digodok ulang matang-matang. Tapi untuk niatnya kayaknya udah dari tahun lalu selalu maju mundur. Kekesumukanya sebenarnya ya? Iya. Oke. Itu sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya berhasil, saya yakin berhasil. Karena setiap kali kamu mau ngelakuin sesuatu, saya ngerasa kamu orang yang komitmen. Itu sih yang saya acungin jempol dari Kak Putri sebenarnya. Oke, sip. Itu kayak yang paling penting sih. Iya. Oke. Roy, aku pengen nanya deh, betul nggak sih kalau misalkan kita ada perasaan was-was itu datangnya dari syaitan? Iya, sebenarnya benar juga. Perasaan was-was datangnya dari syaitan. Dan tentunya kalau misalnya kita ragu dan kita was-was, ya udah mendingan kita tinggalin aja. Maksudnya artinya tidak berlarut-larut dalam perasaan itu. Mungkin dalam Robi juga mengetahui dalam agama Muslim juga seperti itu, bukan? Ya, kalau aku biasanya kalau lagi ada perasaan was-was ya, kecemasan, itu paling dalam hati baca aja An-Nas ya, juga Al-Nasro yang 8 ayat. Karena kan kalau An-Nas itu untuk kita mengusir syaitan ya, bisikan-bisikan yang jelas. Kalau An-Nasro itu untuk meringankan aja, memberikan pencerahan. Karena di situ kan Allah juga udah ngasih tahu dalam Nasro itu sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan dan segala beban di punggung itu akan dibantu untuk ditinggikan. Saya percaya itu kok, saya sangat percaya itu. Oke, jadi kalau misalkan memang Anda penuh dengan keraguan, mohon ditinggalkan. Kak Putri juga kalau bisnisnya ragu, mohon ditinggalkan. Nggak Yang sih. pasti-pasti aja, kita kaitkan kembali ke sana. Oke, boleh. Bisnis yang A misalkan ragu, ya jangan bisnis Iya, yang betul. kira-kira Pokoknya pasti harus ya. fix gitu ya. Kamu nggak mau Nggak boleh ragu. beauty bisnis ya, something berhubungan dengan kecantikan aja atau? To be continue, jangan dikasih tahu sekarang. Oh. Nggak surprise nanti kan. Oh, surprise. Surprise. Nggak Udah menyenangkan ya. surprise. Iya. Kamu terima kasih banyak. Thank you Terima kasih banget banyak udah selamat boleh berpuasa datang. ya. Main-main Iya. ke Karma lagi nanti. Pastinya, Pastinya. tunggu diundang. Yes. Oke, dan pemirsa, melakukan karma baik akan membantu Anda memotivasi diri Anda untuk mencapai kebahagiaan yang lebih ya. Tetapi yang terpenting adalah bangun karma-karma baik Anda dan juga kebahagiaan Anda sendiri. Saya Robi Purba, Putri Patricia dan Roy mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.